A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ustadz, Ya, hari ini adalah hari yang istimewa karena bertetapan dengan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi makanya dibacakan tadi surat ketiga juz 21 ayat 21. Masya Allah. Masya Allah ya Ustadz. Nada sebenarnya pengen banyak nanya nih Ustadz tentang kehidupan Rasulullah sebelum kenabian. Tapi sebelumnya Nada izin mau nanya, mau sapa-sapa dulu sahabat muslim yang ada di rumah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nada Sikah dalam program Share It, program tausiah yang membahas tema-tema ringan, dan saat ini kita bersama guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Masya Allah Ustadz. Ustadz, Nada kan pernah baca nih tentang sejarah Rasulullah. Kehidupan Rasulullah ini kan dramatis banget Ustadz. Dari mulai dalam kandungan beliau sudah ditinggalkan wafat oleh ayahandanya, terus nggak sampai di situ usia 6 tahun beliau ditinggalkan wafat oleh ibundanya, dan di usia ke-8 tahun beliau ditinggalkan oleh kakeknya tercinta Ustadz. Nah, kenapa begitu berat ya kehidupannya Rasulullah? Padahal beliau ini kan makhluk pilihannya Allah Ustadz. Ya, karena Allah persiapkan untuk mengemban amanah yang sangat amat berat dan luar biasa. Makanya untuk persiapan mental, persiapan yang namanya fisik itu ditempa dari semenjak dalam kandungan Bunda Aminah. Ya, jadi sampai bahasanya kalau jadi bahasa qasidah kan, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Dengan ditulisan kan ya, neng ada ya, 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, 2 bulan dah jadi yatim. Ya, jadi memang sengaja Allah persiapkan karena akan mengemban amanah yang sangat amat luar biasa. Makanya untuk melahirkan pemimpin yang siap tahan banting, yang mentalitasnya kuat, ditempa dari sejak dalam kandungan. 2 bulan dikandung Bunda Aminah, ayahanda wafat. Ya, berarti sudah jadi yatim. Kemudian baru beberapa hari jelas diasuh oleh ibu asuhnya, Halimatus Sa'diyah. Nah, kemudian sampai 4 tahun baru ngumpul bareng sama ibunda tercinta, ya, pulang berziarah ke makam ayahandanya. Perjalanan pulang dari desa Abwa, ibundanya sakit-sakit meninggal, lengkap sudah yatim piatu. Nah, jadi alasannya itu karena berat bebannya nanti, tapi kalau sudah dilatih dari sejak dini, mental yang kuat, jadi nggak baperan. Sudah terbiasa Iya, gitu ya, Masya Allah. gitu. Masya Allah, bertubi-tubi ya, tapi sangat, Rasulullah Masya Allah. mampu melewati semuanya, luar biasa. Semuanya tetap dengan cara ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Masya Allah. Ustadz, Ya.
selain ibu kandung, Rasulullah juga kan disusui oleh Halimah waktu Nah, itu. mm-mm. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah ini mempunyai ibu persusuan? Padahal saat Ya, itu ibundanya kan masih ada Rasulullah. hadir ibundanya. Jadi pertama pemirsa Syar'id, sahabat Syar'id yang saya cintai karena Allah, memang kultur ya kebiasaan kafir Quraisy di mana mempunyai tradisi untuk anak lahir biasa diasuh oleh ibu-ibu asuh yang berada di pedalaman. Jadi alasannya pertama, yang ada ya karena memang udah tradisi masyarakat jahiliyah begitu. Oh. Ada tradisinya. Yang kedua, kenapa? Karena memang untuk kepasihan lisan dalam berbahasa Arab itu masih lebih steril, masih lebih terjaga daripada masyarakat-masyarakat yang berada di pedalaman. Nah ini tujuannya jadi bukan nggak punya alasan. Iya. Pertama memang tradisi di mana orang-orang jahiliyah di saat punya anak biasa dirawat oleh ibu asuh. Yang kedua untuk menjaga perkembangan lisan anak-anak mereka itu lebih ditempatkan ke tempat yang steril. Itu makanya begitu berdialog dengan Sayyidina Abu Bakar di masa dewasa, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku belum pernah nemuin ada, ya maksudnya makhluk seperti engkau yang lisan kamu, fasih kamu, tidak ada yang sepasih engkau ya Rasulullah. Itu pengakuan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena dari sejak dini, ya memang udah dilatih. Yang ketiga, segi untuk perkembangan anak, terutama fisiknya. Jelas sekarang begini dah Mbak Nada, kita tinggal di Jakarta, sekali-kali kita berangkat ke wilayah pedalaman, ya nggak usah jauh-jauh, wilayah Jawa Barat saja. Kemudian masuk di situ yang masih asri, yang masih banyak tumbuh-tumbuhan, pegunungan. Coba rasanya nyaman apa enggak tuh? Nyaman Ya banget. Allah, kayak di Masya sorga tuh bahasa. Allah, Nah, iya. begitupun untuk perkembangan, pertumbuhan, kesehatan anak jadi lebih steril, lebih bahasanya begini nah, belum banyak polusi. Nah, itu tujuan-tujuan memang udah kebiasaan, makanya Rasulullah dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Oke, Masya Allah. Jadi begitu alasannya Ya. ternyata Ustadz ya. Terus Ustadz pada usia 2 tahun Rasulullah ini pernah ada peristiwa pembelahan dada. Apakah peristiwa itu awal tanda kenabiannya Ustadz? Ya, jadi para sahabat Syar'id dimanapun Anda berada harus kita yakini ada namanya karomah yang memang kejadian di luar logika itu Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah. Ada yang namanya mu'jizat yang Allah berikan kejadian-kejadian yang di luar logika kita itu kepada para nabi dan rasul. Ada juga namanya ma'unah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, tabrakan mobil nih, mobilnya hancur, orangnya nggak apa-apa, mauna namanya. Nah, ada juga di luar logika yang Allah berikan kepada para nabi sebelum menjadi nabi, namanya irhas. Nah itu, mohon maaf tadi saya luruskan, jadi yang ada bukan di usia 2 tahun, tapi di usia 4 tahun. Oh, yang sebenarnya di usia 4 tahun. 4 tahun. Oh. Jadi secara riwayat yang benar itu kejadian di usia Nabi 4 tahun. Di saat sedang diasuh di sebuah taman ya yang begitu indah asri oleh ibu asuh Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba datang makhluk ya yang dimana oleh Halimatus Sa'diyah belum pernah melihat makhluk seperti itu. Dan sejarah mencatat Rasulullah pun langsung dibelah dadanya. Diambil hatinya, dicuci pakai air Zam-Zam. Nah di sini Halimatus Sa'diyah langsung pingsan. Nah begitu dia siuman langsung ya didekati, namanya sayang kepada anaknya yaitu anak angkatnya Rasulullah SAW, dibuka dadanya, ternyata tidak ada sama sekali bekas pembelahan dada. Nah dari sinilah dia takut ada apa-apa ke depannya, dikembalikan kepada ibunda Aminah. Oh jadi begitu ceritanya Ya. ya Ustadz. Terus Ustadz pada saat Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib saat itu, ada seorang pendeta yang bercerita melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah. Ya. Apa aja sih tanda-tanda kenabian itu Ya, Ustaz? jadi pendeta ini namanya Buhairoh. Buhairoh yang memang masih berpegang kepada kitab Injil. Ya, kitab Injil. Nah, di situ begitu baginda Nabi masih usia remaja, jadi ikut dari usia 8 tahun sampai nikah.
Ngapain? Bukan enak-enakan, karena Abu Thalib termasuk orang yang anak banyak dan termasuk bukan terbilang anak yang ekonomi menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Nah, berangkatlah untuk berdagang bersama Abu Thalib ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, tanda-tanda kenabiannya, satu pendeta Buhairah ini melihat sepanjang perjalanan gurun pasir yang begitu panas, ini anak kok nggak kena sinar matahari. Oh, Masya Allah, adem gitu ya. Oh, Jadi ada apa namanya seperti dipayungi. Masya Gitu, Allah. ya. Nah kemudian di saat lagi istirahat, pendeta Buhairah nanya kepada Abu Thalib, ini siapa? Ini ponakanku. Kenapa? Mendingan bawa pulang aja deh. Mau kenapa? Ini di Syam yang begini lagi ditunggu. Kenapa? Pengen dibunuh. Karena mereka nggak mau nabi terakhir penerusnya dari Quraisy. Mereka pengen dari bani mereka. Gitu. Nah itu udah dijelaskan. Bahkan juga ada tanda kenabian pada pundak Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu udah dibacakan oleh Buhairah yang tadi yang ada tanyakan. Oh, Masya Allah. Ustaz. Sebenarnya ini masih seru banget ya, dan pembahasan kita hari ini makin Kalau meluas bicara juga. sejarah Nabi mah yang ada bicara 2 hari nggak kelar-kelar gitu. Nggak akan ada bosannya Ustadz ya. Gitu. Tapi Ustadz mohon maaf kita jeda dulu. Oh Buat silakan. sahabat muslim yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Share It.